Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ibnu Abbas Fakhrudin, NPM 22411141. Akan menjelaskan tentang teknik samping. Teknik samping menjelaskan pentingnya teknik samping dalam penelitian serta memperkenalkan metode samping yang sering digunakan. Simple random sampling menggunakan lottery ball. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Menggunakan coin flip menghasilkan data yang cukup representatif meskipun teknik ini dianggap kurang efektif. Menggunakan random number generator. Cara paling efektif untuk melakukan simple random sampling. Stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Teknik ini membagi populasi ke dalam beberapa strata dan melakukan sampling di setiap strata. Contoh penerapan. Contoh menganalisis kualitas pendidikan di suatu negara dengan membagi populasi ke dalam strata kota dan pedesaan. Keuntungan dibagi menjadi 3. Keuntungan representatif mengurangi kesalahan sampling, dapat mengambil sampel di setiap strata. Kerugian membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal. Susah untuk mengklasifikasikan populasi. Menghadapi resiko biasa. Cluster sampling. Teknik pengambilan sampel dengan memilih klaster dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Biaya yang diperlukan lebih sedikit, lebih efektif, dan lebih cepat. Contoh menganalisis kualitas di wilayah tertentu dengan memilih beberapa titik. Representatif sebagai klaster dan melakukan sampling kecil di tiap-tiap klaster tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik sampling ada 3, yaitu ukuran populasi. Ukuran populasi besar cenderung memilih stratified random sampling. Anggaran. Cluster sampling menjadi pilihan ideal ketika anggaran terbatas. Level detail yang diinginkan. Simple random sampling menghasilkan data yang paling akurat dan lebih detail. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik sampling. Simple random sampling. Keuntungan mudah dilakukan dan menghasilkan bagian dari populasi yang cukup representatif. Kerugian riskan terkena
bias dan data lebih sedikit. Stratified random sampling. Keuntungan representatif dan mengurangi risiko kesalahan sampling, kerugian menuntut biaya dan waktu yang lebih mahal. Cluster sampling. Keuntungan hemat biaya, cepat dan efektif. Kerugian, data yang dihasilkan tidak selalu representatif dan populasi. Contoh penerapan teknik sampling. Survei terhadap mahasiswa. Contoh penerapan simple random sampling untuk mengambil sampel sekumpulan mahasiswa dari berbagai jurusan. Wawancara teliti. Contoh penerapan cluster sampling untuk mengambil sampel dari berbagai kandidat agar perusahaan perekrutan dan dapat memahami latar belakang mereka. Kelompok staratif problematik. Contoh penerapan stratified random sampling untuk mengambil sampel dari populasi orang yang berada dalam kelompok staratif yang sama. Kesimpulan dan hasil. Kesimpulan, teknik sampling yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data penelitian yang lebih akurat dan representatif. Hasil dari 3 teknik sampling, stratified random sampling menjadi teknik yang menghasilkan data paling akurat dan lebih representatif. Itu saja kesimpulan dan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermimpilah setinggi-tinggi mungkin agar kalian jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih.